Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Sekarang kita akan membahas tentang materi macam-macam sujud. Ada yang tahu macam-macam sujud itu ada berapa? Nah, macam-macam sujud itu ada yang pertama yaitu sujud sahwi, yang kedua ada sujud syukur, dan yang terakhir adalah sujud tilawah. Nah, di sini Bu akan membahas tentang pengertian dari ketiga sujud, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah. Kita masuk pada yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Yang kedua yaitu sujud syukur. Sujud ini dilakukan ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah dan ketika kita selamat dari mara bahaya. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika membaca, menghafalkan, atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Nah, masuki materi yang kedua yaitu sebab-sebab dari ketiga sujud. Sujud sahwi disebabkan karena yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat. Misal kita lupa untuk sujud atau lupa untuk rukun, itu bisa melakukan sujud sahwi. Terus ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat. Misal nih kita sholat duhur, kita lupa udah gerakan ketiga apa gerakan keempat. Nah, kalau lupa itu kita bisa melakukan sujud sahwi. Terus kalau yang biasanya doa kunut ketika saat subuh, bisa tuh kalau lupa bisa melakukan sujud sahwi. Terus lupa mengerjakan tasyahud awal dan merasa kalau kita dalam sholat itu kurang atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, kalau sebab-sebab sujud syukur, yang pertama, ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah, itu bentuk rasa syukur kita melakukan sujud syukur. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya, misal kita selamat dari kecelakaan, selamat dari bencana, gitu. Dan yang terakhir, sebab-sebab sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah itu ketika kita membaca atau menghafal ayat-ayat sajadah, dan ketika kita mendengar seseorang sedang membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ayat-ayat sajadah itu ada 15. Bisa dilihat ya. Ada Al-A'raf, An-Nahl, Al-Isra, Al-Hajj, Quran Surat Maryam, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama kita akan bahas tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu dilakukan ketika kita dalam rakaat terakhir itu sebelum salam kita melakukan sujud. Habis sujud kita bangun, duduk kembali dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar, tahiyat tadi, habis itu sujud lagi yang kedua kali. Jadi sujud sahwi itu ada dua kali sujud, dan yang terakhir duduk dan salam. Nah, ketika sujud kita membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanallah yanam wala yasu, yang artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa.
Selanjutnya kita lanjut ke tata cara sujud syukur. Yang pertama, ketika kita selamat dari bahaya atau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mau melakukan sujud syukur nih. Nah, yang pertama yaitu menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita niat nih mau melakukan sujud syukur. Habis itu, lakukan sujud. Habis sujud, duduk kembali dan melakukan salam. Nah, ketika kita sujud itu membaca bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Kita ke tata cara yang terakhir yaitu tata cara sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu ada dua cara, yang ketika kita sedang sholat maupun ketika kita di luar sholat. Nah, ketika kita sedang sholat, mendengar imam membaca bacaan atau ayat sajadah, kita langsung mengerjakan 1 kali sujud dengan membaca doa sujud tilawah. Kan kita sedang berdiri dan mendengar imam membaca ayat sajadah, kita melakukan sujud. Habis sujud, baca doa sujudnya, habis itu duduk, habis itu berdiri kembali. Nah, ketika di luar sholat kita membaca atau menghafal ayat-ayat sajadah itu, kita berdiri menghadap kiblat. Habis itu berniat nih melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, terus melakukan sujud sebanyak 1 kali aja. Di situ duduk sejenak, kemudian salam. Nah, ini bacaan sujud dari sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabaarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya dan memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Setelah kita sudah tahu ya nih tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, kita tahu nih hikmah dari melakukan ketika sujud. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat dari Allah. Dan yang ketiga itu menambah kecintaan kepada Al-Quran. Dan yang terakhir itu memahami bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Oke, kita selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal dari Ibu. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Seseorang lupa kelebihan rakaat sholat. 2. Memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa. Yang kelima, lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Dan yang terakhir, selamat dari bahaya atau musibah. Soalnya yaitu penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 4, dan 5, dan D 4, 5, dan 6. Pertanyaan yang kedua, ketika sedang melakukan sholat maghrib, Kansi ragu terhadap jumlah rakaatnya, sehingga sebelum salam ia melakukan sujud A. Sujud sahwi, sujud tilawah, B. Sujud syukur, C. Sujud rukun, dan D. Sujud sahwi. Apa yang dilakukan oleh Kansi ketika ragu terhadap jumlah rakaatnya? Nah, nomor 3, pada saat
menerima pengumuman hasil ujian seorang siswa SMP ternyata memperoleh nilai yang memuaskan, sehingga seorang muslim yang baik disunahkan untuk mengerjakan sujud apa? A. Sujud syukur. B. Sujud tilawah. C. Rukun. D. Sahwi. Apa yang dilakukan seorang siswa SMP tersebut? Nomor 4. Aksa adalah salah satu siswa yang taat beribadah. Aksa membaca Al-Quran. Suatu ketika ia membaca Al-Quran sampai ayat sajadah. Lalu ia langsung melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Aksa adalah A. Sujud ketika sholat. B. Sujud sahwi. C. Sujud tilawah. Dan D. Sujud syukur. Dan nomor terakhir ini ya, Nana. Rashid melaksanakan sholat zuhur, namun ia lupa tidak melakukan tasyahud awal. Sebelum salam, ia melakukan sujud sawi. Ilustrasi tersebut menunjukkan hikmah melakukan sujud sawi adalah A. Terhindar dari dosa. B. Terkesan sholatnya khusyuk. C. Sholatnya tampak lama. Dan D. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Jawabannya apa yuk? Oke, ya ini ada 5 soal saja. Nanti jawabannya kalian kumpulkan ketika pertemuan ibu dan jawaban ditulis di buku masing-masing ya. Terima kasih dari ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.